Ayo tembusin ya. Jika video ini tembus 1000 like dalam waktu 3 hari, kita mau bagi-bagi pulsa senilai 1 juta ya, untuk 8 orang pemenang. Syaratnya cukup mudah banget. Like video ini dan subscribe dan komen nomor kalian di bawah video ini. Oke, semangat ya, semoga kalian beruntung. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Abang Jos di channel Gebang Kidiu. Pada video saya kali ini, saya akan bagikan tips dan trik cara remote OpenWRT, baik itu STB ataupun router yang sudah OpenWRT menggunakan ngrok ya. Gunanya remote OpenWRT ini sebagai contoh ya, di sini saya ada gambaran atau topologinya. Nah, jika teman-teman misalkan buka web UI ya, Luci maupun admin yang ini ya, itu harus berada di satu jaringan OpenWRT. Nah, di sini saya misalkan ada STB OpenWRT yang dari rumah itu dari Jawa Barat. Nah, jika teman-teman berada di Kalimantan dan mau mengakses OpenWRT ini, itu wajib ada satu sumber ya, satu sumber jaringan. Ini juga harus connect ke WiFi dari STB. Nah, untuk mengakali seperti ini, kita bisa menggunakan ngrok ya, ngrok. Walaupun teman-teman menggunakan kuota biasa, misalkan kuota internet, teman-teman bisa akses OpenWRT ini, misalkan mau buka ini maupun buka ini, itu bisa walaupun nggak tersambung ke wifi nya dari STB, walaupun teman-teman bisa menggunakan akses kuota maupun yang lain sebagainya. Yang penting ada sumber internet walaupun beda IP ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe di bawah video ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita buka saja ya untuk ngroknya dan kita akan install. Teman-teman buka di browser dan tuliskan ngrok seperti ini, ngrok ya. Lalu teman-teman klik saja. Lalu kita buka putih ya atau SSH. Lalu silakan teman-teman sign up. Sembari nunggu, kita buka WinCP. Login menggunakan WinCP ya. Pasti teman-teman bisa, karena di tutorial sebelumnya sudah saya bagikan ya. Dan masuk ke folder root. Setelah itu buka atau login menggunakan Google saja ya supaya lebih cepat. Nah, setelah itu di sini teman-teman bisa lihat ya, ada tutorial instalasinya dan untuk menjalankan ngrok ini. Oke, ini versi yang gratis ya. Kalau kita lihat di bagian ngrok pricing di sini, di harga itu ada yang $5 per bulan. Ini untuk basic, pro 8,25 per bulan. Dan inilah teman-teman baca di bagian deskripsi ya, untuk kelebihan dari yang ada harganya. Nah, untuk yang free ini online-nya satu saja, jadi bisa aksesnya itu satu orang ya, yang bisa mengakses OpenWRT ini lewat domain yang nanti diberikan dari ngrok. Sekarang kita lanjut saja di sini teman-teman. Nah, di bagian download, setup dan installation ya. Nah, teman-teman, karena ini untuk OpenWRT sebagai
instalasinya ya. Di sini kalau kita ke overview, ini pakai karena untuk OpenWRT ini basicnya Linux ya, Linux 64 ARM. Jadi teman-teman download saja yang ini, Linux ARM 64 ya, download yang ini Linux ARM 64. Setelah sudah di-download akan seperti ini ya, lalu ekstrak saja. Akan ada file yang namanya ngrok. Setelah itu buka WinCP, ingat ya di folder root. Setelah itu upload file ngrok yang ini, drag saja, paste di sini atau dipindahkan ke OpenWRT. Setelah itu ada file ini ya, dan kita buka SSH. Oke, kita lanjut instalasinya. Kalau kita lihat di ls, nah ini ada ngrok ya, masih berwarna biru, masih berwarna putih. Ini harus kita atur permissionnya. Caranya seperti ini, chmod plus x, lalu namanya ngrok, enter. Maka kalau kita ls lagi, ini sudah berwarna hijau, berarti sudah di ini sudah aktif lah. Selanjutnya di bagian sini connection your account, kita copy saja yang ini, lalu paste di sini, lalu enter. Nah, auto token save ya, konfigurasi file root adanya di sini. Coba kita refresh, ada enggak? Ternyata tidak ada, tapi tidak masalah ya teman-teman. Yang penting sudah berhasil yang ini. Selanjutnya kita ke bagian 3 di Fire It Up ya. Di sini ada dokumentasinya. Jika teman-teman masih bingung, ini ada comment untuk ini ya, untuk ini buat yang belum tahu caranya. Di sini help ya, ngrok. Nah, ini ada ini ya, dokumentasinya. Misalkan teman-teman mau jalankan ini, mau jalankan ngeroknya, lalu ini untuk mengganti subdomain. Sepertinya kalau mau diganti sebagai subdomain itu wajib berbayar ya, harus pakai yang premium. Karena ini pakai yang gratisan, biarkan saja. Oke, untuk menjalankannya teman-teman, supaya ini di close tetap jalan, contoh lah ya, contoh seperti ini. Ketika kita jalankan ngeroknya, kita klik help ya, seperti ini, ngerok, lalu http 80, itu ngerok otomatis akan jalan. Di sini statusnya online ya, dan untuk aksesnya itu lewat ini. Untuk mengakses ngeroknya, kita lihat di sini, ini sebenarnya sudah jalan ya. Oke, nanti saya akan bandingkan jalan. Kita lihat tuh, otomatis kebuka, lucu. Tapi ketika kita close saja bagian sini, nah ini agak lambat karena ini ya, di bagian pricing itu jelas. Nah, ini sudah bisa kebuka. Tapi ketika kita close saja ya, misalkan kita close yang bagian sini. Oke, apakah jalan atau tidak? Nah, ini not found karena itu tadi ngeroknya mati. Nah, untuk mengatasi seperti ini, kita jalankannya lewat screen.
atau di belakangnya terminal ini. Walaupun di close itu tetap jalan ya. Caranya seperti tadi. Yang membedakan itu kita jalankan screen dulu, screen seperti ini, supaya walaupun di close nanti ngeroknya tetap jalan. Screen lalu jalankan lagi HTTP, ngerok ya, ngerok dulu, ngerok lalu HTTP 80. Nah, statusnya sudah jalan ya teman-teman. Nah, inilah domainnya yang teman-teman bisa di copy atau diakses. Karena ini versi yang gratisan, jadi untuk subdomainnya itu acak. Setelah teman-teman direbot lalu jalankan lagi, ini tentu bakal acak, berbeda dengan yang versi yang premium. Ini teman-teman bisa custom domain ya, custom subdomainnya. Oke, kita jalankan. Nanti saya akan coba di HP ya yang enggak connect ke OpenWRT. Nah, ini sudah jalan ya teman-teman. Coba kita close ya. Kita close. Oke, kita close lalu kita refresh. Nah, ini tetap jalan. Ya, sudah jalan. Oke. Sekarang saya akan coba di HP yang berbeda ya, berbeda jaringan. Oke teman-teman, di sini saya sudah di HP ya, dan menggunakan kuota biasa dulu buat testing apakah kita bisa akses OpenWRT-nya walaupun beda jaringan ya. Misalkan ini dari yang di HP itu dari Kalimantan. Oke, kita buka linknya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini sudah jalan. Yang terpenting itu untuk OpenWRT-nya itu ada akses internet ya. Yang penting OpenWRT-nya itu ada koneksi internet. Nah, karena ini untuk OpenVPN yang saya gunakan ini, OpenWRT yang saya gunakan ini ada kuota Jombo Sakti ya. Teman-teman bisa tahu bahwa Jombo Sakti itu bisa molos ya, walaupun enggak seperti kuota biasa, tapi untuk browsing itu bisa. Jadi bisa menggunakan ngerok ini walaupun belum saya jalankan injeknya. Nah, sekarang kita akan coba jalankan OpenVPN ya. Teman-teman bisa lihat di bagian samping layar, di bagian Windows itu untuk OpenVPN masih off ya, masih off. Oke, saya akan jalankan lewat yang ada di ngerok. Caranya tulis saja di sini Fullstone ya. Nah, akan login seperti ini. Oke, lalu silakan teman-teman login menggunakan admin ya, karena ini versi yang gratis jadi agak lambat ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini masih off ya, di semua layar di Windows maupun di HP off. Oke, saya akan jalankan OpenVPN ini lewat dari HP. Kita akan restart. Oke, restart OpenVPN juga. Oke, kita lihat lognya. Kalau masih seperti ini biarkan saja ya teman-teman. Oke, kita lihat di bagian status. Ini biasanya lambat karena yang gratis. Nah, kalau seperti ini biarkan saja, kita refresh seperti ini ya teman-teman. Kita refresh terus-terusan. Nah, statusnya on ya. Statusnya on.
Coba kita ke bagian sini, langsung dari jaringan OpenWrt nya, statusnya on karena sudah di remote ya. Yang terpenting untuk OpenWrt yang di remote atau sudah diinstal ngroknya itu ada koneksi internetnya ya teman-teman. Nggak apa-apa walaupun menggunakan Combo Sakti. Oke. Nah sekarang saya akan coba cabut ini ya, cabut OpenVPN-nya, cabut modemnya. Nah, untuk modem sudah saya cabut ya teman-teman. Untuk modem sudah saya cabut dan kita lihat ya apakah ada respon. Nah, maka seperti ini ya, ngrok iyo not found. Nggak bisa ya karena nggak ada sumber koneksi internet. Yang penting untuk STB OpenWrt-nya itu jangan direbot ya, karena akan subdomainnya itu akan acak lagi. Berbeda kalau yang premium, walaupun sudah direbot itu subdomainnya tetap yang sama. Oke, saya akan pasang lagi. Oke teman-teman, tadi untuk modemnya sudah saya pasang lagi. Sekarang kita lihat ya di bagian sini, kita tunggu saja beberapa detik atau beberapa menit ya, nanti akan otomatis kebuka lagi. Dimuat ulang saja. Oke, sembari itu kita lihat di bagian sini, ini untuk modemnya sudah terbaca ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Tuh, sudah kebuka lagi ya. Kita tulis root saja. Nah, pasti untuk OpenVPN-nya tadi off ya karena modemnya sudah saya cabut. Oke, saya akan jalankan lagi. Jadi enak ya teman-teman, jika teman-teman berada di luar itu bisa di remote. Asalkan untuk STB yang di remote itu memiliki akses internet ya. Kalau Combo Sakti ini lumayan enak. Telkomsel Combo Sakti itu lumayan enak ya teman-teman. Oke, kita ke bagian status. Kita lihat langsung di status ya, apakah sudah connect. Dan kita akan lihat juga di Windows yang satu jaringan dengan OpenVPN-nya. Ini lumayan lama ya karena versi yang gratis. Dan kita refresh dan ini sudah on ya. Sama ya teman-teman untuk modemnya 192.168.9.100 dan lihat di IP OpenVPN-nya boxnya sama ya, tuh nggak ada yang beda, cuman yang beda ini doang. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Bye bye.